Perkenalkan, nama saya Yudin. Saya berasal dari Magelang. Di sini saya mau berbagi cerita pengalaman saya ketika saya bekerja di sebuah restoran di Kota Semarang. Awal cerita, ketika saya bekerja di rumah makan itu selama 1 minggu, saya mengalami gangguan ketika saya sedang dapat jatah mencuci piring. Lalu saya mendengar sebuah ketukan dari balik tembok. Kemudian ada wajan atau penggorengan itu tiba-tiba jatuh bergantian. Di situ kurang lebih 3 kali saya melihat wajan-wajan itu jatuh, dan saya akhirnya bertanya kepada karyawan di situ yang senior. Mereka tidak pernah mau mendengar ataupun menjawab pertanyaan saya. Pasti selalu dialihkan untuk tidak memikirkan hal tersebut. Kemudian saya nurut dan saya tidak lagi membahas itu. Selang beberapa hari, ketika itu malam-malam, ada teman saya dari luar main ke warung saya. Lalu dia nggak sadar itu pergi ke belakang tanpa sepengetahuan kita. Di situ ada 4 orang dan semuanya itu di depan. Lalu tiba-tiba teman saya itu pergi ke belakang ke arah kamar mandi. Dan di kamar mandi tersebut teman saya mendengar sebuah percikan air seperti orang mandi. Dan pada saat itu dia bertanya, lalu dia menyeletuk, "Sik mandi sopo? Gantian aku meh nguyuh. Yang mandi siapa?" Terus kita menjawab bareng, ya nggak ada yang mandi, semuanya di depan. Terus kemudian dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya, akhirnya teman saya ikut ke belakang, dan ternyata teman saya juga mendengar bahwa di situ ada orang mandi. Kemudian kita penasaran, akhirnya kita beraniin untuk ke belakang bersama-sama. Begitu kita lihat, ternyata memang gak ada orang yang mandi. Dan ketika itu, yang lebih anehnya lagi, tempat bak untuk mandi itu bergeser sejauh 40 cm. Dan malam itu kita putuskan untuk tidak berani masuk lagi setelah kejadian itu. Dan akhirnya kita menunggu di depan ruko sampai kita tidur di situ karena saking tidak beraninya ke belakang untuk tidur. Lalu tanpa sengaja kita semua di situ berduduk melingkar. Ketika kita duduk melingkar, di situ kita merasa aneh karena kita semua merasa bahwa ada yang melilit kita dari belakang. Kemudian pacar teman saya itu nyeletuk kalau ada sosok ular yang melingkari kita. Lalu selang beberapa menit gitu, dia bilang kita suruh berpencar, tidak boleh melingkar. Dan kita nurut. Akhirnya kita mencar dan kita bertanya lagi, sebenarnya ini ada apa? Jujur saya sendiri juga bingung, sebab saya kan baru di situ. Akhirnya kita putuskan untuk tidak berani ke rumah. Dan akhirnya kita tidur di situ sampai pagi. Pas saat siang hari, tepatnya jam 10 pagi, saya dan teman saya di belakang. Teman saya sedang membersihkan beras untuk dimasak. Yaitu saya mau mandi. Dan ketika mau mandi itu saya bawa HP dan menyalakan musik biar suasananya tidak hening. Ketika saya menyalakan musik di dalam kamar mandi, tanpa sengaja saya menyentuh tombol kamera. Dan yang terjadi adalah saya memotret sebuah sosok putih, wajahnya tidak jelas, rambutnya panjang. Di situ saya shock dan saya lari ke tempat teman saya yang di luar, dan saya bilang kepada teman saya bahwa saya memotret sosok. Ketika saya lihatkan ke teman saya, ternyata gambar itu hilang. Dan akhirnya saya juga bingung sendiri, ini apa? Saya tidak
mau mikirin itu, akhirnya saya pergi ke depan. Di saat saya pergi ke depan ternyata sudah penuh, banyak pelanggan. Lalu ada satu pelanggan yang belum dapat duduk. Ketika itu saya tawarkan di sebuah meja, di mana itu meja yang paling kosong, nggak ada yang menempatin. Tapi ketika saya menawarkan itu, beliau menolak. Katanya beliau di situ ada orangnya. Padahal jelas-jelas di situ kosong. Makanya saya mempersilahkan beliau untuk duduk di situ. Lalu saya bertanya kepada senior saya, sebenarnya ada apa di meja nomor 7? Dan beliau tidak menjawab satu patah pun, dan beliau hanya bilang bahwa saya nggak usah ngurusin yang kayak gitu, fokus tetap kerja. Oke lah, saya akhirnya fokus dan saya nggak mikirin itu. Tiba-tiba ketika malam hari saya bermimpi, di situ ada sosok 3 orang, yang satu laki-laki, perempuan, sama anak-anak. Dan di situ saya sedang melayani mereka, tapi tanpa saya melihat wajah mereka. Lalu ketika saya bermimpi itu, saya bangun, saya kaget. Dan siangnya saya bertanya kepada senior saya lagi. Belum sempat saya menceritakan, beliau sudah bilang bahwa tadi malam kamu sudah diimpiin toh. Saya bingung, kok dia tahu. Lalu di malam Jumat tepatnya, itu rasanya hawanya itu panas banget. Nah, ketika malam itu kita saat mau tidur, tiba-tiba ada suara geledekan troli gas itu yang buat ngangkut gas itu berjalan sendiri. Dan di situ saya mendengarnya bersama teman saya yang satunya. Teman saya bilang, "Kamu dengar?" "Iya, dengar." Teman saya bilang, "Iya." "Ya udah tidur. Mungkin kita disuruh tidur." Oke lah, saya tidur. Sembari saya berselimutan, ketika itu saya melihat sebuah meja. Dan saya ingat itu mejanya, meja nomor 7. Itu ada tempat tisu sama tempat sendok. Ketika saya lihat itu berjalan, ada yang menggeser-geserkan, ada yang main-mainkan gitu. Dan saya takut, dan akhirnya saya tidak bisa tidur sampai pagi. Teman saya pun juga sebenarnya merasakan itu. Begitu lamanya saya tidak bisa tidur, akhirnya ya sudah, saya hanya melihat-lihat itu. Seolah-olah di situ juga ada orang lah. Kemudian ada kejadian juga ketika saya menemani teman saya mandi di situ, dan saya duduk di bangku nomor 7 itu. Ada pacar teman saya berkata kepada saya bahwa di belakang saya ada yang di sini gitu katanya. Kemudian saya kaget karena kan saya di sini sendiri. Kemudian saya disuruh untuk keluar dari situ. Dan begitu saya berjalan keluar, barulah saya diceritain. Ternyata di situ ada sosok cewek yang sedang berada di pundak saya. Takut lagi-lagi ketika teman saya tidur di kamar itu, mereka digangguin sama sosok gak jelas sih, kayaknya ya pocong. Teman saya lihat itu bergelantungan di atas. Teman saya yang satunya tidur di bawah, di situ juga diganggu. Dan di situ memang paling angker ya di bangunan paling belakang yang berjejeran dengan kamar mandi. Kemudian ada musola juga. Kemudian sebelahnya ada tempat tidur. Baru di sebelah tempat tidur itu tempat cuci yang sering digangguin. Dan di situ sering banget dan rata, semuanya selalu digangguin. Kemudian nggak pernah ada yang tidur di kamar itu, dan kita selalu tidur di atas meja yang disusun, dan itu mejanya hanya 6, nggak pernah sampai meja nomor 7 karena sudah diimpiin seperti itu tadi. Seperti saya di situ sebulan,
Kemudian saya dan teman-teman saya memutuskan untuk keluar karena gangguan tersebut, dan sudah nggak betah lagi. Terakhir kali saya dengar dan saya juga sudah melihat lagi warung tersebut, ternyata sudah nggak ada. Setahu saya itu sudah tidak dimiliki oleh bos saya dulu. Dan mungkin yang baru ini mungkin juga merasakan sih seperti apa yang saya rasakan. Sebenarnya saya penasaran, mungkin ketika kalau ada waktu saya akan mencoba untuk berbincang-bincang sama karyawan tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan karena ini pertama kali untuk saya,